Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ros. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya siang ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, kalau sehat-sehat semua ya. Terima kasih ya Bu sudah datang. Kira-kira pada sesi ini apa yang ingin Ibu sampaikan? Karena sepertinya saya lihat ada sesuatu yang mengganggu pikiran Ibu nih. Dan sampaikan kita akan ngobrol Ibu sekitar 10 sampai 15 ke depan lah Bu ya. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Ini Pak, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi dan saya berpikir Pak Syam ini yang bisa membantu mencarikan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Pak. Dengan senang hati Bu ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Dan setelah sesi ini kira-kira apa yang Bu Ros harapkan? Begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi dan saya berharap setelah sesi ini saya mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas Pak. Oh begitu Bu Ros ya. Coba Bu Ros bisa diceritakan Bu seperti apa? Oh iya Pak, jadi akhir-akhir ini itu ada siswa di kelas saya yang malas mengerjakan tugas. Dari 25 siswa di kelas saya terdapat 5 sampai 7 anak yang selalu terlambat dalam mengumpulkan tugasnya Pak. Padahal saya sudah melakukan refleksi terhadap anak-anak tersebut ketika selesai belajar maupun di pembelajaran bagaimana materi yang belum dipahami. Namun setelah evaluasi hanya beberapa anak yang aktif dalam mengerjakan tugas. Oke, baik Bu Ros. Yang saya tangkap dari Bu Ros ini adalah beberapa siswa yang selalu terlambat mengumpulkan tugasnya. Begitu mungkin Bu Ros ya? Iya Pak. Selanjutnya, apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi pada semua mapel atau hanya pada mata pelajaran Ibu Ros saja? Seperti apa Bu? Saya ulangi Pak, ya. bisa diulang? Oke Bu. Jadi yang diceritakan Bu Ros barusan itu menyangkut tentang beberapa siswa yang sering terlambat ya Bu mengumpulkan tugasnya. Begitu Bu ya, kira-kira. Selanjutnya, apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi pada semua mapel Bu? Ya Pak, saya mendengar suaranya Pak. Saya ulangi kembali Bu Ros ya. Halo. Saya ulangi kembali Bu ya. Apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi pada semua mata pelajaran atau hanya mata pelajaran Bu Ros saja? Sebenarnya tidak Pak, hanya pada mata pelajaran bahasa Indonesia saja Pak.
Oh, begitu ya Bu ya. Kenapa ya Bu kira-kira seperti itu? Begini Pak, pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas anak-anak kurang antusias saya lihat, sehingga anak-anak itu pasif dan ada pula yang bermain sendiri. Seperti itu Pak. Oh, terus bagaimana mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia? Pada waktu itu anak-anak saya suruh membuka buku, kemudian saya menjelaskan di depan eh, kelas, lalu anak-anak saya minta untuk bertanya jawab Pak. Eh, Setelah melaksanakan seperti itu, bagaimana respon anak-anak terhadap pembelajaran yang Ibu terapkan? Saya lihat ada beberapa anak yang merespon dengan aktif ketika diajak bertanya jawab, namun sebagian lagi pasif dan kelihatan tidak bersemangat Pak. Oh, jadi seperti itu Bu ya permasalahannya. Terus anak-anak ini tidak aktif saat pelajaran sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Nah, sekarang Bu Ros kan sudah tahu akar permasalahannya. Lalu kira-kira upaya apa yang akan Bu Ros lakukan? Iya Pak, selama ini saya sering mengingatkan di WA Group karena di kelas bahasa Indonesia ada grupnya Pak. Di situ saya mengingatkan anak-anak untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Oh, seperti itu Bu ya. Sudah diingatkan ya. Jadi hasilnya masih tetap sama meskipun sudah diingatkan. Tadi Bu Ros sudah bercerita pada waktu pembelajaran menggunakan metode cerita serta tanya jawab. Dan hanya beberapa anak yang aktif. Mungkin Bu Ros ingin merubah metode sesuai dengan minat belajar murid. Kira-kira begitu Bu ya? Iya Pak, selama ini saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik sehingga anak-anak itu lebih berminat dalam belajar. Supaya saya juga bisa menggunakan media pembelajaran dan selama ini belum terpikir seperti itu Pak. Baik Bu Ros ya. Jadi itu adalah upaya yang bagus Bu. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan bertanya jawab, anak-anak merasa jenuh dan kurang memahami materi. Iya Pak. Mungkin selama ini metode pembelajaran yang saya berikan itu membosankan bagi anak-anak dan sepertinya belum berpihak kepada murid Pak. Oke Bu, baik. Ya Bu ya, benar sekali yang Ibu sampaikan. Menurut Ibu nih dari skala 1 sampai 10, kira-kira selama ini Ibu berada di angka berapa Bu? Oh, di angka 7 ya Pak. Seharusnya yang Ibu inginkan di angka berapa? Ya kalau bisa sih di angka 10 ya Pak. Ya, saya sangat mengapresiasi Bu. Jadi untuk berada di angka 10 itu kira-kira apa yang akan Ibu Ros lakukan secepatnya? Begini Pak, mungkin saya akan merefleksi pembelajaran bahasa Indonesia yang selama ini saya terapkan. Saya akan menggunakan metode lain yang lebih menarik lagi dan media pembelajaran yang interaktif Pak. Sehingga anak-anak itu akan muncul minat belajar antusias di kelas. Oke Bu Ros, baik sekali ya. Langkah yang Bu Ros ambil ini saya rasa sudah tepat juga dan saya setuju sekali dengan itu Bu. Nah, kira-kira kapan nih Bu rencana ini akan dilakukan? Mungkin secepatnya Pak, mungkin minggu ini atau bisa juga mulai besok lusa Pak. Saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik dengan cara menyiapkan beberapa media pembelajaran serta metode yang bervariatif sesuai dengan minat belajar murid. Dan yang kedua, mungkin saya akan mengikuti berbagai pelatihan untuk pengembangan diri dalam yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Baik sekali ya, wah keren sekali apa yang disampaikan oleh Bu Ros ini. Saya yakin Bu Ros mampu melakukan semua itu. Semangat ya Bu. Saya tentunya juga tidak sabar ingin mendengarkan cerita Ibu setelah menerapkan hal tersebut.
Satu lagi Bu Ros, sebelum mengakhiri kegiatan ini, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Ros untuk mengingatkan sehingga terlaksana secepat mungkin ini, Bu? Apakah ada Mungkin, keluarga atau rekan sejawat? Ya. iya Pak. Mungkin yang pertama adalah kepala sekolah mungkin ya Pak. Sekolah kemudian rekan sejawat. Iya. Baik Bu, terima kasih. Percakapan singkat ini saya akan tentunya tidak sabar lagi menunggu kabar-kabar berikutnya. Terima kasih kesempatannya pada hari ini Bu. Iya Pak. Ya, kalau begitu saya permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama Bu. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Syamsul. Waalaikumsalam. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Semoga Ibu juga demikian ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sudah datang. Kira-kira pada kesempatan yang singkat ini mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan. Betul sekali Bu. Terima kasih atas kesempatannya Bu ya. Begini Bu, saya ingin menceritakan tentang masalah Bu yang saya hadapi, yaitu saya merasa masih kesulitan untuk mengendalikan siswa Bu yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung Bu. Oh begitu Pak. Jadi Bapak merasa mengendalikan murid-murid yang suka berbicara atau kurang tertib dalam belajar. Kira-kira apa yang bisa bantu Pak? Dan setelah sesi ini apa yang Pak Syamsul harapkan? Oke baik Bu, begini Bu ya, saya ingin mendapatkan solusi pemecahan dari masalah yang saya hadapi Bu. Dan saya harap setelah diskusi ini berlangsung dan selesai, saya kepengen mendapatkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung Bu. Bagaimana Bros dengar suara saya Bu? Oh, begitu Pak. Menurut identifikasi Bapak, kira-kira yang menyebabkan siswa suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung itu seperti apa Pak? Karena apakah karena mereka tidak memahami pelajaran atau merasa bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian Bapak atau dari teman-temannya begitu? Saya pikir Bu, karena mungkin mereka merasa bosan Bu ya dengan materi pelajaran yang saya berikan. Oh begitu ya Pak. Mungkin mereka bisa. Nah, menurut Bapak ini anak ini merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan. Betul Bu, betul. Mungkin cara mengajar saya Bu yang kurang menyenangkan sehingga anak-anak itu bosan Bu mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Iya Pak, mungkin saya cara mengajar Bapak. Jadi kira-kira menurut Bapak ini pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa ya? Pembelajaran yang menyenangkan itu mungkin bagusnya Bu ya diawali dengan permainan dulu atau yel-yel lah dulu, dan yang paling terpenting mungkin adalah metode Bu ya yang sesuai dengan kebutuhan siswa sendiri Bu, supaya dia bisa aktif mengikuti pembelajaran yang saya berikan Bu. Oh,
kira-kira yang perlu dibutuhkan Pak Syamsul untuk menerapkan itu semua, kira-kira apa? Yang saya mungkin butuhkan untuk menerapkan itu semua, mungkin pertama Bu dengan melakukan pemetaan kebutuhan siswa Bu terlebih dahulu. Lalu saya menyusun perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan hasil pemetaan yang saya lakukan. Dan mungkin di perencanaan itu Bu, mungkin bagusnya saya di tahapan awal itu ada kegiatan-kegiatan yang membangkitkan motivasi atau semangat siswa mungkin barangkali Bu ya. Oh iya, jadi yang pertama Bapak akan lakukan pemetaan kebutuhan siswa, kemudian menyusun perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan hasil pemetaan tersebut. Betul. Kan kegiatan-kegiatan yang menambah semangat siswa. Baik Iya, Pak betul. Syam, kapan kira-kira kegiatan ini mulai diterapkan? Kalau ini Bu, segera mungkin Bu ya. Besok insya Allah saya akan mulai melakukannya. Oh iya, mantap sekali Pak. Sebelum kira-kira apa yang Bapak lakukan setelah percakapan kita ini? Yang saya dapatkan Bu dalam percakapan ini tentunya untuk mengendalikan siswa agar mereka tidak sering berbicara yang tidak sesuai dengan mereka tidak sering berbicara yang tidak sesuai dengan pembelajaran. Karena ini yang sering saya dapatkan kelas dan juga tidak merasa bosan. Mungkin maka perlu saya harus menerapkan pembelajaran yang menyenangkan Bu, dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka agar murid aktif mengikuti pembelajaran yang saya berikan Bu. Kira seperti itu Bu yang saya dapatkan dalam percakapan kita pada hari ini. Jadi kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak ini mengingatkan agar kegiatan tersebut dapat berlangsung? Yang mungkin saya bisa minta bantuan ke rekan sejawat Bu ya, sambil berkolaborasi juga untuk bagaimana menyusun perencanaan yang baik. Seperti itu Pak. Jadi oke, kalau begitu Pak, kita ketemu lagi minggu depannya. Saya pengen mendengar lagi ceritanya Bapak ini setelah melakukan hal-hal yang diceritakan tadi atau rencana-rencana yang Bapak akan terapkan. Terima kasih ya Pak. Sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini. Semoga sesi ini bermanfaat ya Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Permisi. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih juga Bu ya atas waktunya hari ini. Bisa menyempatkan diri untuk diajak berbincang-bincang Bu ya terkait masalah yang saya hadapi dan mendorong saya untuk menemukan sebuah strategi yang seharusnya saya butuhkan agar bisa menerapkan Terima kasih Bu sekali lagi. Sama-sama Pak, sama-sama. Sukses untuk Bapak. Assalamualaikum Bu Bros. Assalamualaikum. Salam. Baik.